Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi Sains Madrasah bidang matematika MA tingkat kabupaten tahun 2021, khususnya nomor 19, 20, dan 21. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 19. Nah, untuk soal nomor 19, soalnya adalah jika Pak Ahmad meninggal dengan mewariskan sepetak sawah berbentuk kurva tertutup yang dibentuk dari kurva Y sama dengan X tambah A, kurva Y sama dengan negatif X tambah B, dan sumbu X dengan AB lebih besar dari 0, warisan tersebut dibagikan kepada satu orang istri, satu anak laki-laki, dan dua anak perempuannya. Jika salah satu anak perempuan Pak Ahmad mendapat semua bagian sawah yang berada di kuadran 2, nilai dari B per A adalah... Nah, pada soal ini kita diberikan kurva, jadi kita menggambar kurvanya terlebih dahulu. Yang pertama kita menggambar kurva Y sama dengan X tambah A. Nah, untuk Y sama dengan X tambah A, kita cari terlebih dahulu koordinat titik potongnya terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jadi untuk sumbu X kita misalkan Y-nya sama dengan 0, sehingga jika kita masukkan Y sama dengan 0, kita peroleh 0 sama dengan X tambah A. Sehingga dari sini kita peroleh nilai X-nya sama dengan negatif A. Jadi plus A-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif A. Kemudian jika X-nya sama dengan 0, kita cari potongannya terhadap sumbu Y. Jika X sama dengan 0, langsung kita masukkan di sini X 0, 0 tambah A itu sama dengan A, sehingga kita peroleh Y sama dengan A. Sehingga dari sini kita peroleh dua titik potongnya. Yang pertama adalah negatif A, 0, kemudian 0, A. Nah, jadi langsung saja kita gambar pertama negatif A, 0, kemudian 0, A. Nah, dari sini bisa kita tarik langsung sebuah garis lurus seperti ini yang mewakili garis Y sama dengan X tambah A. Kemudian yang kedua kita gambar garis Y sama dengan negatif X tambah B. Sama seperti sebelumnya, kita cari perpotongannya terlebih dahulu pada sumbu X dengan memisalkan Y sama dengan 0. Jika kita substitusi Y sama dengan 0, kita peroleh 0 sama dengan negatif X tambah B. Nah, jika negatif X-nya kita pindah ruaskan, maka kita peroleh X sama dengan B. Kemudian, jika X sama dengan 0, kita substitusi X sama dengan 0, berarti min 0 tambah B itu sama dengan B. Sehingga kita peroleh Y sama dengan B. Nah, dari kedua ini juga kita peroleh dua koordinat titik potongnya, yaitu B sama dengan 0 dan B, 0 dan 0, B. Nah, dari sini bisa kita gambar kedua titik potongnya, yaitu B, 0 dan 0, B, lalu kita tarik garis seperti ini. Nah, kenapa titik B-nya berada di atas A atau B lebih besar dari A? Karena kita bisa lihat dari pertanyaan soal ini yang ditanyakan adalah B per A, dan semua pilihan yang diberikan itu lebih dari 1, berarti B-nya lebih besar dari A. Jadi kita tidak perlu mencoba lagi untuk B yang lebih kecil dari A. Sehingga ini gambar yang sudah tepat untuk mewakili soal ini. Nah, kita lanjutkan karena warisan Pak Ahmad dibatasi oleh kurva garis pertama dan garis kedua dan juga terhadap sumbu X, maka kita peroleh daerah yang diarsir ini merupakan tanah warisan Pak Ahmad. Nah, kemudian warisan tersebut kita cari luasnya ya. Dari sini kita bisa hitung pakai rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2, di mana alasnya adalah A tambah B, yaitu dari sini. Jadi ini dari negatif A sampai titik pusat 0,0 itu jaraknya adalah A, kemudian dari 0 ke B jaraknya B, sehingga totalnya adalah A tambah B. Kemudian untuk mencari tingginya, kita cukup cari nilai Y dari titik potong kedua kurva ini. Nah, jadi kita cari nilai Y-nya terhadap kurva tersebut dengan cara mengeliminasi dua kurva. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan nilai X-nya agar bisa tereliminasi. Y tambah Y itu sama dengan 2Y, kemudian X tambah negatif X itu habis, kemudian A tambah B hasilnya adalah A tambah B. Sehingga diperoleh nilai Y-nya sama dengan A tambah B per 2. Jadi tingginya adalah
A tambah B per 2. Lalu kita cari luasnya dengan rumus 1/2 kali alas. Jadi panjang alasnya adalah A tambah B, kemudian tingginya adalah A tambah B per 2. Sehingga dari sini kita peroleh luasnya 1/2 kali 1/2 itu 1/4. Kemudian A tambah B kali A tambah B adalah A tambah B kuadrat. Jadi luasnya adalah 1/4 A tambah B kuadrat. Kemudian pada soal dijelaskan tentang pembagian warisan. Nah, warisan ini dibagi kepada 1 orang istri, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, untuk 1 orang istri ini memiliki anak sehingga dia mendapat 1/8 bagian. Kemudian untuk anaknya, jadi anak ini terdiri atas anak laki-laki dan perempuan, maka anak di sini kita hitung sebagai asobah atau sisa, sehingga mereka mendapatkan sisa dari 1/8 ini, yaitu 7/8 bagian. Nah, kemudian dari 7/8 bagian ini akan kita bagi ke 3 anak, di mana terdiri dari 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, untuk perbandingan anak laki-laki dan perempuan, yaitu perbandingannya adalah 2:1. Jadi bagiannya 2 untuk laki-laki dan anak perempuan masing-masing 1 bagian. Nah, jika kita total ketiga anak ini ada 4 bagian ya, 4 bagian. Sehingga laki-laki mendapat 2/4, kemudian anak perempuan masing-masing mendapat 1/4. Jadi untuk anak laki-laki 2/4 dari 7/8 itu setara dengan 7/16. Jadi ini bisa langsung disederhanakan ya, kita peroleh 7/16. Kemudian anak perempuan masing-masing mendapat 1/4 bagian dari 7/8 tadi, yaitu 7/32 bagian. Nah, dari sini dari 7/32 bagian ini kita kemudian diberikan petunjuk lagi bahwa salah satu anak perempuan Pak Ahmad mendapat semua bagian sawah yang berada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu yang ini, yang diarsir orange. Nah, kita hitung luas untuk daerah yang diarsir ini. Jadi yang diarsir ini berbentuk segitiga siku-siku, di mana alasnya sepanjang A, kemudian tingginya A, maka luasnya adalah A kali A per 2 atau A kuadrat per 2. Nah, ini luas dari salah satu anak perempuan Pak Ahmad. Nah, jika kita buat persamaannya berarti 7/32 dari luas tanah adalah A kuadrat per 2. Karena anak perempuan tadi kan mendapat 7/32 bagian ya dari luas tanah, dan nilainya setara dengan A kuadrat per 2. Berarti 7/32 dari luas tanah keseluruhan yaitu adalah A kuadrat per 2. Nah, tadi kita sudah peroleh luas tanahnya adalah 1/4 kali A tambah B pangkat 2. Berarti 7/32 kali 1/4 kali A tambah B pangkat 2 adalah A kuadrat per 2. Nah, 7 dikali 1 itu 7, kemudian 32 kali 4 itu 128. Jadi 7/128 kali A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat per 2. Lalu 2 dan 128 ini bisa kita sederhanakan menjadi 64 ya, karena 128 dibagi 2, 64. Nah, kemudian kita pindah ruaskan, 7/64 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 64/7, lalu A kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi per A kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh A tambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan 64/7. Dan jika kedua ruas kita akarkan, maka kita peroleh yang tadinya A tambah B kuadrat menjadi A tambah B, kemudian A kuadrat menjadi A, kemudian akar dari 64 adalah 8, kemudian akar 7 yaitu akar 7. Nah, bentuk dari 8 per akar 7 ini kita rasionalkan kedua ruas, yaitu pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan akar 7, sehingga kita peroleh bentuk rasionalnya adalah 8/7 akar 7. Berarti A tambah B per A sama dengan 8/7 akar 7. Nah, di sini kita bisa bagi ya, A bagi A itu sama dengan 1, kemudian B per A yaitu B per A sama dengan 8/7 akar 7. Kemudian 1 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi -1, sehingga kita peroleh B per A sama dengan 8/7 akar 7 dikurang 1. Sehingga kita peroleh nilai B per A adalah B, yaitu 8/7 akar 7 dikurang 1.
Kita lanjut ke soal nomor 20. Soal nomor 20 adalah Badru mencatat secara urut rakaat dari 100 salat fardu berurutan yang telah dia kerjakan. Catatan tersebut membentuk barisan bilangan A1, A2 sampai seterusnya sampai A100. Diketahui Badru tidak mendapat keringanan apapun. Jika A1 sama dengan 4 dan A18 sama dengan 2, Badru melaksanakan salat ke-99 yang dia catat pada hari. Nah, pertama di sini kita harus perhatikan petunjuk A18 yaitu sama dengan 2. Nah, karena di sini A18 atau salat yang dilaksanakan pada urutan ke-18 adalah 2, maka kemungkinannya ada 2 ya yang terdiri dari 2 rakaat. Yang pertama yang paling sering dilakukan yaitu salat subuh. Kemudian kemungkinan kedua yang 2 rakaat itu adalah salat Jumat. Nah, jadi kita harus menguji yang mana dari kedua ini yang sebenarnya sebagai A18. Nah, pertama kita misalkan A18 ini sama dengan 2 sebagai salat subuh. Maka jika A18 sama dengan 2, maka A13 sama dengan A8 sama dengan A3 sama dengan 2. Kenapa bisa sama? Karena jika salat ke-18 itu adalah salat subuh, maka 5 salat sebelumnya juga adalah salat subuh. Karena salat itu kan terdiri dari 5 kali. Maka 5 kali akan berulang, baik 5 kali setelahnya maupun 5 salat sebelumnya. Jadi jika A18 sama dengan 2, maka 5 salat sebelumnya yaitu A13 juga merupakan salat subuh. Begitu pula untuk salat ke-8 dan ke-3. Nah, selanjutnya karena A3 itu sama dengan 2 yaitu salat subuh, maka A2 atau salat sebelum A3 adalah 4 karena sebelum salat subuh itu adalah salat isya, dan A1 sama dengan 3 karena sebelum salat isya yaitu salat maghrib. Nah, ini bertentangan dengan atau kontradiksi dengan petunjuk soal, di mana soal itu memberikan kita bahwa A1 itu sama dengan 4, sementara kita temukan jika A18 sama dengan 2, maka A1 sama dengan 3. Berarti ini kontradiksi, berarti A18 bukan sholat subuh. Nah, sekarang kita uji apakah A18 ini memenuhi untuk sholat Jumat. Nah, jika A18 sama dengan 2 yaitu sholat Jumat, maka A13 sama dengan A8 sama dengan A3 sama dengan 4. Jadi 5 waktu sholat sebelumnya adalah sholat zuhur ya, karena A18 ini adalah sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat, maka 5 sholat sebelumnya yaitu A13 adalah sholat zuhur di hari Kamis, kemudian A8 sholat zuhur di hari Rabu, kemudian A3 sholat zuhur di hari Selasa yang sama-sama 4 rakaat. Nah, karena A3 ini sama dengan 4 yaitu salat zuhur, maka A2 itu adalah salat subuh yaitu 2 rakaat, dan A1 adalah salat isya yang 4 rakaat. Nah, ini sesuai dengan permintaan soal yaitu A1 sama dengan 4. Jadi kita ketahui bahwa A18 adalah salat Jumat. Nah, kemudian salat Jumat itu selalu berulang setiap 7 hari. Nah, karena ada 5 waktu sholat, maka bisa kita katakan sholat Jumat selalu berulang setiap 35 waktu sholat. Nah, karena A18 sama dengan 2, maka 35 waktu sholat setelahnya yaitu A18 tambah 35 berarti A53. Lalu kita tambahkan lagi dengan 35 lagi yaitu A88, pasti juga merupakan sholat Jumat. Jadi jika A18 sholat Jumat, maka A53 juga salat Jumat, dan A88 juga salat Jumat. Nah, karena A88 salat Jumat yaitu terdiri dari 2 rakaat, maka 5 waktu salat setelahnya yaitu A93 sama dengan 4, yaitu salat zuhur di hari setelahnya ya, yaitu di hari Sabtu. Kemudian jika kita tambahkan lagi 5 waktu salat yaitu A98 juga merupakan salat zuhur di hari setelahnya yaitu di hari Minggu yang juga 4 rakaat. Nah, karena A98 merupakan sholat zuhur di hari Minggu, berarti dari sini kita bisa peroleh bahwa A99 yaitu sholat asar di hari yang sama, yaitu di hari Minggu, yang terdiri dari 4 rakaat. Maka jawaban dari pertanyaan ini, Badru melaksanakan sholat ke-99 yang dia catat pada hari hari Ahad ya, atau hari Minggu.
Sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 21. Soalnya adalah diberikan matriks K A, B, AA, dan L, dan matriks L, A, A, B, A, dengan B adalah banyaknya selesaian real pada pertidaksamaan 4X pangkat 108 kurang dari 0, dan A adalah 1/7 kali nomor urut Al-Muhaimin dalam Asmaul Husna. Jika K pangkat 2021 tambah L pangkat 2021 sama dengan W, X, Y, Z, maka nilai dari 2021 W tambah X tambah Y kurang 500 Z adalah. Nah, di soal kita pertama mencari nilai B-nya terlebih dahulu. Nah, karena 4X pangkat 108 kurang dari 0, maka X pangkat 108 juga kurang dari 0/4, yaitu kurang dari 0. Nah, karena X pangkat 108 ini merupakan bilangan berpangkat genap, maka yang namanya pangkat genap hasilnya pasti lebih besar atau sama dengan 0. Tidak mungkin kurang dari 0. Sehingga untuk kasus ini, untuk kasus X pangkat 108 kurang dari 0, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Atau X tidak memiliki anggota ya. Berarti bisa kita katakan bahwa nilai B-nya sama dengan 0. Karena B ini adalah banyaknya penyelesaian. Karena tidak ada nilai X yang memenuhi, maka B sama dengan 0. Kemudian untuk nilai A itu adalah 1/7 dikali nomor urut Al-Muhaimin dalam Asmaul Husna. Nah, Al-Muhaimin itu berada pada urutan ke-7 pada Asmaul Husna. Berarti 1/7 kali 7 itu kita peroleh A-nya sama dengan 1. Sehingga dari sini bisa kita peroleh matriks K-nya dengan elemen-elemen 1, 0, 1, 1. Kemudian matriks L memiliki elemen 1, 1, 0, 1. Nah, selanjutnya kita cari matriks K pangkat 2021 dan L pangkat 2021. Nah, karena kita peroleh nilai K sama dengan matriks K sama dengan 1, 0, 1, 1, berarti untuk mencari K pangkat 2 kita kalikan matriks K kali matriks K. Nah, jika kita kalikan kedua matriks ini, jadi kita gunakan perkalian matriks. 1 kali 1, 1 ditambah 0 kali 1, 0 ya. Berarti 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian 1 kali 0 ditambah 0 kali 1, yaitu hasilnya 0. Kemudian 1 kali 1, 1 ditambah 1 kali 1, 2 ya. Berarti di sini 2. Kemudian 1 kali 0 ditambah 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Sehingga matriks K pangkat 2 adalah 1, 0, 2, 1. Selanjutnya untuk matriks K pangkat 3 kita kalikan matriks K pangkat 2 dikali dengan matriks K. Sehingga kita kalikan seperti sebelumnya. Sehingga kita peroleh matriks K pangkat 3 adalah 1, 0, 3, 1. Nah, jika kita perhatikan polanya, elemen 1, 0 di atas itu selalu sama ya, 1, 0. Baik untuk matriks K pangkat 2 dan matriks K pangkat 3 selalu sama, 1, 0, 1, 0, dan 1, 0. Kemudian untuk baris keduanya, di sini ada perbedaan pada elemen pertama pada baris kedua, yaitu jika matriks K elemennya adalah 1, matriks K pangkat 2 elemennya adalah 2, dan matriks K pangkat 3 elemennya adalah 3. Sehingga untuk matriks K pangkat 2021 baris pertamanya adalah 1, 0, dan untuk baris kedua elemen pertamanya adalah sesuai pangkatnya ya, yaitu 2021. Adapun untuk elemen di sebelahnya itu sama dengan 1. Jadi kita peroleh matriks K pangkat 2021 yaitu 1, 0, 2021, 1. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk matriks L. Jadi L pangkat 2 itu matriks L kali matriks L. Kita kalikan 1101 dengan 1101, kita peroleh matriks L kuadrat adalah 1201. Lalu kita cari matriks L pangkat 3 dengan mengalikan L pangkat 2 dikali L. Sehingga kita peroleh matriks L pangkat 3 adalah 1301. Dengan memperhatikan seperti matriks K sebelumnya, kita peroleh bahwa elemen kedua pada baris pertama sesuai dengan pangkat dari matriks L. Sehingga kita peroleh matriks L pangkat 2021 adalah 1, 2021, 0, 1. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan matriks K pangkat 2021 dan L pangkat 2021.
Nah, jika kita jumlahkan 1 tambah 1 itu sama dengan 2, kemudian 0 tambah 2021 itu 2021, kemudian 2021 tambah 0 2021, dan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, karena ini sama dengan matriks W, X, Y, Z, jadi kita sudah memperoleh nilai W, X, Y, Z masing-masing. W sama dengan 2, X sama dengan 2021, Y sama dengan 2021, dan Z sama dengan 2. Berarti kita bisa langsung cari nilai 2021W tambah X tambah Y dikurang 500Z. Jadi langsung saja kita masukkan W-nya sama dengan 2, X-nya 2021, Y-nya 2021, dan Z-nya 2. Nah, dari sini kita peroleh 2021 kali 2 yaitu 4042. Kemudian 2021 ditambah 2021 hasilnya juga 4042. Kemudian dikurang 500 kali 2 yaitu 1000. Nah, 4042 tambah 4042 yaitu 8084. Lalu kita kurang 1000, hasilnya adalah 7084. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa nilainya adalah 7084. Nah, ini bukan bentuk pilihan ganda ya, jadi ini isian singkat. Jadi langsung kita ketik 7084 pada kolom yang tersedia. Oke. Sekian untuk pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, saran maupun koreksi, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.